Energi positif yang ditebarkan Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum dunia, baik melalui pidato serta kehangatannya tak kalah berkomunikasi dengan sesama pemimpin dunia, tampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemimpin negara lainnya. Keakraban dan kehangatan Prabowo yang tulus, spontan dan tidak membeda-bedakan para pemimpin dunia dari negara manapun berasal, dibalas dengan kehangatan dan keakraban yang sama. Walhasil, dalam setiap konferensi tingkat tinggi yang dihadiri Presiden Prabowo, seringkali terjadi momen-momen yang bersifat personal dan non-formal antara Prabowo dengan para pemimpin dunia lainnya. Bahkan di tengah-tengah acara formal yang sudah diatur secara protokoler, termasuk dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober dan 1 November lalu. Salah satu momen keakraban yang bersifat personal itu terjadi beberapa saat menjelang acara KTT dimulai. Saat itu, Presiden Prabowo sedang berkonsentrasi membaca beberapa dokumen yang baru saja diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tiba-tiba saja, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang duduk di sebelah kiri Prabowo dengan jarak yang agak berjauhan dan tampaknya sudah cukup lama memperhatikan Prabowo, pelan-pelan menggeser kursinya mendekati Prabowo. Presiden Prabowo pada mulanya agak terkejut, tetapi kemudian dengan gayanya yang khas, Prabowo mengajak Sanae Takaichi berbincang-bincang membicarakan dokumen yang sedang dibacanya, dan kedua pemimpin dunia ini pun asik bercakap-cakap dengan akrab. Momen personal kedua terjadi menjelang foto bersama para pemimpin negara-negara anggota APEC. Para pemimpin negara yang hadir tampak rapi mengenakan syal atau selempang berwarna biru, termasuk Presiden Prabowo. Sebelum acara pemotretan dimulai, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sebagai sahibul hajat KTT APEC tiba-tiba saja menghampiri Prabowo dan membetulkan syal atau selempang yang dikenakan Prabowo agar terlihat rapi. Setelah terlihat rapi dan simetris, Prabowo mengucapkan terima kasih seraya mengangkat kedua jempolnya. Momen-momen personal seperti ini menunjukkan bahwa energi positif yang ditebarkan Prabowo kepada para pemimpin dunia mendapat balasan energi positif yang setimpal, sehingga pergaulan antar pemimpin negara pun tidak lagi berlangsung formal dan kaku, tetapi lebih seperti pergaulan antar para sahabat yang mempunyai hubungan pribadi sejak lama. Jika kondisi ini terus terbangun, maka setiap kebuntuan global seyogianya bisa segera dicairkan. Di sela-sela KTT APEC, Presiden Prabowo menyempatkan diri melakukan pembicaraan bilateral dengan sang tuan rumah, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Kedua kepala negara bersepakat melanjutkan kerjasamanya dalam berbagai bidang, termasuk meneruskan proyek pesawat tempur buatan Korsel KF-21. Korea is a very important partner for us in economic cooperation, and I think on the whole, engagement between our government is also very good. I met, I think, maybe 20-25 leaders of Korean industry and business when they visited Indonesia. We had a very long discussion, and we are very open for continued Korean participation in our economy. We hope that we can continue this cooperation. In the field of defense, we thank you also. We have continued this cooperation, and I think we will continue to discuss the follow-up of the KF-21 projects. Dalam pertemuan ini, Presiden Lee Jae-myung menyampaikan pujiannya kepada Presiden Prabowo atas prestasi yang dicapai Presiden RI ke-8 ini dalam 1 tahun masa jabatannya, termasuk tingkat kepuasan publik yang mencapai 80% lebih. Presiden Lee mengatakan tingkat kepuasan publik itu menunjukkan adanya kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional. Lee juga mengatakan
kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia telah dibangun dalam jangka waktu yang panjang, mulai dari perdagangan dan investasi hingga pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, Lee berharap kerjasama kedua negara ini akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Presiden Prabowo menyambut baik apresiasi yang diberikan Presiden Lee Jae-myung dan menyampaikan selamat atas kesuksesannya memimpin KTT APEC. Presiden Prabowo juga memuji keberhasilan Korea Selatan dalam membuat musik K-pop yang kini mendunia, yang juga membuat anak-anak muda Indonesia tergila-gila. I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. Presiden Prabowo selalu memberikan warna pada dialog-dialog formal dengan para kepala negara lainnya, baik dalam forum bilateral maupun multilateral, dengan humor-humornya yang segar. Sehingga sesulit apapun negosiasi yang sedang dilakukan, proses pembicaraan bisa berlangsung tanpa ketegangan. Bukankah ini merupakan salah satu jenis energi positif? Dan berdasarkan hukum alam, energi positif yang ditebarkan akan kembali dengan energi positif yang sama, bahkan lebih besar. Men of our time.